belajar kembali bersama Bapak Muhammad Zuhri, SPDI. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran ke-6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kandungan Surat Al-Ma'idah ayat 2. Tahukah kalian bahwa Al-Ma'idah itu artinya hidangan, surat kelima dalam Al-Quran. Dan Al-Ma'idah ini turun ketika peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan. Dan Al-Ma'idah disebut juga Al-Uqud, artinya perjanjian. Oh iya anak-anak, Al-Ma'idah ayatnya berjumlah 120. Wah, banyak ya anak-anak. Al-Ma'idah termasuk golongan surat Madaniyah. Sebelum itu, kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita baca arti penggalan ayat kedua surat Al-Ma'idah ini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, penggalan surat Al-Ma'idah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi, anak-anak, kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos. Hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi, jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama, tadarus, dan menghafal Al-Quran atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman yang mengajak nonton televisi atau bermain game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, maka kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kita dapat berbuat baik di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, di jalan, dan di mana saja. Seperti kalau di sekolah kita piket bersama, membersihkan kelas bersama, serta bersama-sama membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika kita berbuat baik di luar atau di masyarakat, jika kita melihat ada seorang kakek yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita bantu. Dan kita dapati, misalkan ada orang tua yang ingin menyeberang jalan, maka kita bantu sama-sama untuk menyeberangkan orang tua tersebut. Dan jika kita berbuat baik di rumah,
saling tolong-menolong di rumah, maka kita bantu ibu kita, ayah kita, saudara kita, kakak atau adik kita di dalam melakukan pekerjaan rumah. Maka tolong-menolonglah kita selalu dalam kebaikan. Semoga perbuatan kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Anak-anak, ayat ini turun pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan sekaligus meridhoi bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita juga jangan takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 2-3 mengandung berbagai hikmah yang penting untuk diresapi dan dipraktikkan oleh setiap muslim. 1. Perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. 2. Memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. 4. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadikan kita selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Anak-anak, bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Sekarang kita baca yuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada ayat ke-12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Jijik sekali pasti ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu adalah perbuatan dosa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik ya. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah kita bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Iya, benar, yaitu untuk saling mengenal. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing teman kita. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Anak-anak yang soleh dan soleha, surat Al-Hujurat ayat 12-13 ini mengandung berbagai hikmah yang penting untuk diresapi dan dipraktikkan oleh setiap muslim, khususnya untuk diri kita sendiri. Apa sih hikmahnya? 1. Membuat hidup menjadi lebih nyaman. 2. Berkurangnya saling curiga antar masyarakat. 3. Hubungan ukhuwah menjadi lebih erat. 4. Tidak ada yang merasa tersisihkan atau minder berada di suatu lingkungan karena tidak ada yang menggunjing. 5. Tidak ada yang membeda-beda dalam berteman. 6. Perselisihan atau permusuhan antar suku atau bangsa dapat dikurangi. 7. Sikap toleransi dalam masyarakat sangat kuat. 8. Menjadi pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Untuk itu anak-anakku yang soleh dan soleha, maka kita resapi daripada arti surat Al-Hujurat ayat 12-13 ini dengan sebaik-baiknya, agar kita selalu berteman dengan teman kita dan bermasyarakat di lingkungan kita dengan pertemanan yang sangat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pertemanan yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua terhindar daripada perpecahan, permusuhan, dan saling membenci. Oleh karena itu, pahamilah Quran surat Al-Hujurat ini agar kita semua menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.